Heboh kemunculan seorang perempuan bernama Cynthia Sila yang mengaku punya anak dari DJ Panda. Ia tampil di podcast Denny Sumargo, bicara apa adanya bahwa ia memiliki anak buah cinta di luar nikah dengan DJ Panda. Ini korban kedua DJ Panda setelah Erika Carlina, jika pengakuan tersebut benar adanya. Netizen yang protes kepada Denny Sumargo mengapa ia mengangkat sosok tersebut dalam podcast lantaran masih ada ruang penyelesaian secara kekeluargaan mendapat tanggapan klarifikasi dari Denny Sumargo melalui video di akun sosial media pribadinya. Benarkah hal itu dilakukan Denny Sumargo ada kaitannya dengan janji DJ Panda sebelumnya? Dalam podcast Denny Sumargo juga bahwa ia akan membereskan persoalan dengan Erika Carlina, termasuk dengan dua perempuan lainnya. Lalu, seperti apa pengakuan Denny Sumargo terkait respon DJ Panda dan keluarga atas pengakuan Cynthia Sila? Seperti apa sikap Denny Sumargo terhadap anak yang dilahirkan Cynthia Sila yang kondisinya tidak sehat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok perempuan bernama Cynthia Sila tiba-tiba muncul di hadapan publik dengan pengakuan yang mengejutkan bahwa ia memiliki anak dari DJ Panda. Ia pun muncul melalui podcast Denny Sumargo. Namun sikap Denny Sumargo yang mempublish Cynthia di podcastnya mendapat kritikan dari netizen. Menjawab pertanyaan netizen tersebut, Denny Sumargo membuat klarifikasi melalui video di akun sosial media pribadinya. Denny Sumargo mengungkap alasan dirinya masih mau terlibat dalam urusan pribadi DJ Panda. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya sudah bertanya lebih dulu kepada Cynthia dan keluarga DJ Panda beberapa kali, namun belum ditemukan solusi. Densu kembali mengungkit janji DJ Panda dalam podcast sebelumnya, yang berjanji akan bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalahnya yang melibatkan kehamilan dua perempuan lainnya selain Erika Carlina. Simak klarifikasi Denny Sumargo selengkapnya. Buat yang nanya saya kenapa saya podcast ini, jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya dan dia pengen speak up karena katanya komunikasinya di blok. Dan kemudian saya bilang tahan dulu ya, saya hubungi dulu keluarga Panda. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini. Mereka mengatakan bahwa ini cewek adalah cewek yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini gitu. Nah, akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi. Tapi karena aksesnya di blok, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak kasih di tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda. Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah dua-duanya. Dan kemudian yang paling pasti, kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan, maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Mau dikirimin akun ini
Dan beberapa akun lain sih, sepertinya ini akun fansnya Panda. Sepertinya dia kesal karena gue naikin podcast ini. Dan gue ngerti kenapa dia kesal, gue paham. Cuma narasinya di situ, dia pengen ngulitin gue supaya orang ngehujat gue juga bahwa gue orang yang gak bertanggung jawab. Oke. Jadi begini, waktu gue muda, emang gue bandel kok. Gak usah lu kulitin, itu udah keluar sendiri dari mulut gue dan gue udah selesai dengan semua itu. Nah, masalahnya adalah gue beresin. Gue tes DNA, gue selesaikan semua sampai di ujungnya. Dan kalau ditanya bagaimana perasaan orang tuanya, pasti sedih lah orang tua Panda. Mungkin nggak, orang tua gue juga sedih. Cuman orang tua gue ngajarin satu hal, Denny, yang dilihat dari laki-laki itu tanggung jawabnya. Kalian berdua itu bikin salah, tapi anak tidak salah. Dan kalian tanggung jawab itu bukan hanya di dunia, bukan di hadapan hukum atau di hadapan manusia, tapi kalian nanti akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau memang itu darah daging Denny, tes DNA, ambil, nafkahin, jadi bapak yang benar. Walaupun tidak nikah dan apa, tapi kalau bukan darah daging, selesai. Kan gitu, simple kok, gitu. Jadi buat semua fansnya Panda, saya itu bantu Panda itu dengan tidak naikin podcast yang pertama, bukan untuk dipuji sebenarnya. Sebenarnya saya ingin kasih kesempatan Panda untuk menyelesaikan masalah. Dan saya nggak ada urusan lebih jauh dengan itu. Saya juga bantu cewek itu di sini supaya dia juga punya hak kesempatan bicara, karena akhirnya dia itu di-blok. Itu aja, simple kok. Saya udah hubungin orang tuanya tapi nggak mau. Simple sekali menyelesaikan masalah ini. Cukup tes DNA. Belum tentu juga anaknya. Kan gitu. Dan ceweknya siap untuk dipenjara juga kok. Kalau memang ternyata bukan, jangan dibikin ribet-ribet lah gitu ya. Laki-laki yang dilihat tanggung jawab ya. Denny Sumargo juga menceritakan alasannya menolong Cynthia dalam postingan tertulisnya di akun sosial media pribadinya. Menurut ceritanya, Cynthia mendatangi Denny Sumargo sembari menggendong anaknya seolah tanpa harapan hidup. Dan kondisi anaknya pun terlihat tidak baik-baik saja. Ia pun menyebutkan dalam postingannya itu akan menolong anak dari Cynthia hingga sehat kembali. Waktu wanita itu datang, tubuhnya layu dan wajahnya sudah tidak ada harapan hidup. Saya tidak tahu siapa yang benar, apa cewek ini bohong atau berkata jujur. Yang saya lihat hanya anak manusia yang berusaha memperbaiki kesalahannya. Saya suruh anak buah saya dandanin dia supaya jangan dia tambah dihujat. Anaknya saya suruh titip sama suster saya supaya dirawat dulu. Suster saya bilang bagian selangkangan anaknya penuh luka iritasi, kedinginan, dan tenggorokannya banyak dahak. Dan di tas ibunya selimut bayi saja tidak ada, yang ada hanya Cesa roll on. Dua-duanya salah, tapi bayi itu tidak salah. Tulis Denny Sumargo dalam postingannya di akun sosial media pribadinya. Sebelumnya, setelah pengakuan Erika Carlina yang hamil hingga telah melahirkan anaknya dari DJ Panda, Denny Sumargo selain membuat postingan di sosial media, ia pun sempat menjenguk Erika di rumah sakit. Ketika berhasil ditemui awak media usai menjenguk Erika Carlina di rumah sakit, Denny Sumargo mengungkapkan kondisi Erika dan anaknya baik-baik saja. Namun, Denny Sumargo menolak berkomentar ketika ditanya apakah ia bertemu DJ Panda di rumah sakit tersebut ketika menjenguk Erika. Ia juga mengaku merasa senang. Denny mengaku ia hadir sembari membawakan kado kecil untuk Erika Carlina dan bayinya. Di dalam kok. Bebe aja, oke semuanya. Udah itu dong. Kok mau jembatanin Panda ketemu sama Erika? Tapi kok melihat tadi Belum jelas sih. Cantik, bagus. gimana ganteng. anaknya? Cakep ya. Tapi nggak ada keinginan buat nemuin Panda sama anaknya gitu kok. Bukan urusan gue itu, tenang lah, karena kan biar gimana gue datang ke sini untuk mendoakan ya, bukan dengan tujuan yang lain-lain, karena gue melihat anak yang lahir itu adalah berkat dari Tuhan, mau apapun itu backgroundnya. Lo sendiri tadi bawa hadiah nggak sini untuk apa kok? Ada tapi nggak seberapa sih. Di kesempatan berbeda, Denny Sumargo juga mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap DJ Bravi yang mau menerima Erika apa adanya. Dengan kondisinya yang tengah mengandung, yang kabarnya merupakan hasil hubungan di luar nikah dengan DJ Panda, menurut Denny Sumargo sangat sulit menemukan sosok pria gentle alias tulen seperti DJ Bravi.
Di sisi lain, terkait laporan polisi yang dilayangkan Erika Karlina di Polda Metro Jaya atas DJ Panda, seperti inilah tanggapan Denny Sumargo. Kalau gue sih sependapat ya dengan banyak netizen punya pendapat bahwa just too good to be true, ada laki-laki yang punya rasa gentle dan satria gitu ya istilahnya ya. Ya kan susah nyari cowok kayak begitu. Dan yang pasti gue full support. Gue berharap hubungan mereka bagus. Ya kalau bisa sampai ke jenjang berikutnya ya pasti itu lebih bagus lagi. Tapi ya kalau misalnya pun tidak, ya juga caranya juga baik-baik semuanya gitu kan. Karena itu kan maksudnya ngasih pandangan buat laki-laki kalau ada wanita yang butuh perlindungan, kemudian dia dalam kondisi yang butuh support, sikap lu harus kayak gimana gitu kan, apalagi lu juga suka sama dia gitu. Jangan memanfaatkan, tapi bagaimana lu bisa berdiri di situ sebagai real laki-laki gitu loh. Jangan jadi kayak kurang laki gitulah ya. Tapi menurut gua ya jangan kita keburu-buru ngejudge gitu. Masalah bagus atau tidak bagus ya kita lihat nanti, karena ini kan urusan pribadi mereka ya. Yang mana kan kita ini hanya penonton saja gitu. Kalau gua sih selalu pendapat gua kalau itu bagus support, kalau nggak bagus jangan nambah beban lagi. Kasihan yang lihat kemarin dia udah sendirian sih, gua kasihan sih. Kalau ditanya langkah yang tepat sih nggak tahu, karena itu harus dilihat dari sisi hukum. Dan menurut gue pandangan hukumnya pun akan berbeda-beda. Tapi kalau menurut pandangan gue sebagai Denny Sumargo lah ya, menurut gue ketika Erika merasa dia perlu melakukan hal itu, ya lakukan. Tapi ingat semua ada konsekuensi panjang gitu kan. Dan gue yakin Erika pasti udah mikir itu. Klarifikasi Denny Sumargo terkait munculnya seorang perempuan yang mengakui punya anak dari DJ Panda. Lantas, seperti apa pula kebahagiaan DJ Brafi dan Erika Karlina pasca kelahiran anak pertama Erika di awal Agustus ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diterima. Kelahiran anak pertama Erika Karlina pada tanggal 1 Agustus 2025 menjadi momen paling membahagiakan baginya yang telah menjelma menjadi seorang ibu bersama kekasihnya DJ Brafi. DJ Brafi yang ditemui awak media usai dirinya mendampingi Erika Karlina melahirkan anak pertamanya di rumah sakit, mengungkapkan rasa senang dan leganya atas kelahiran anak pertama kekasihnya, Erika Karlina buah cinta di luar nikah dengan DJ Panda. DJ Brafi juga mengungkapkan pengakuan bahwa dirinya lah yang menemani proses persalinan Erika Karlina dari awal hingga selesai. Bahkan DJ Brafi rela membantalkan jadwal manggungnya di hari itu demi mendampingi Erika menjalani persalinan secara cesar. Gue deg-degan banget itu, karena semuanya pertama kali kan. Erika pertama, saya juga pertama, bahkan belum nyangka kalau secepat semalam, karena dugaannya tanggal 8. Yang pasti senang banget dan lega sih. Perasaan yang paling kerasa sekarang lega, tenang, karena sehat-sehat semuanya juga. Erikanya sehat, bayinya sehat. Udah tadi lagi belajar jalan, memang karena masih ada pendarahan jadi belum boleh terlalu banyak berdiri aja, kan masih latihan jalan doang tadi sekali. Iya, soalnya kan dikabarinnya kemarin jam sore itu jam berapa ya waktu live streaming, dan ternyata dikabarin bahwa jam 12 malam maksimal banget harus di sesar. Sedangkan kan saya perform jam 1, jadi mau nggak mau harus cancel buat nemenin Erika. Betul, ada pengaruh dari kesehatan. Kalau kata dokter, ini sih kalau kata dokter ya, kata ada ngaruh dari stres, ada ngaruh juga dari mungkin banyak pressure yang dialami. Terus udah sering flag, ternyata flagnya itu dari pembukaan 1, dan waktu Erika mau pulang nggak dikasih. Kalau mau pulang bahaya karena itu udah pembukaan 1. Kalau dia pulang bisa jadi 4 atau 5 pembukaannya, dari itu takutnya nanti jadi normal.
Jadi buru-buru di antisipasinya harus malam itu sesar. Makasih banyak lah semua dukungannya. Yang pasti kayak Erika sih, kalau ke sayanya sih ntar dulu, yang penting kayak Erikanya dulu gitu. Terima kasih banyak buat supportnya, terus dukung Erika, tapi bukan perbuatan yang kemarin dilakuin, untuk semua kesalahan yang harus diterima. Kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi ibu yang baik, dan juga Andrew menjadi anak yang baik juga dan menjadi pahlawan buat ibunya. Lahirnya Andrew menjadi chapter baru, dan semoga ya bisa memulai segala sesuatunya terlepas dari segala kesalahannya lah. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, sebelumnya usai proses persalinan anak pertama Erika Karlina, di sosial media milik Erika Karlina, terlihat ia memposting foto jari kelingkingnya yang tengah digenggam oleh tangan mungil anaknya. Pada foto tersebut, Erika juga menuliskan nama lengkap bebinya disertai tanggal kelahiran anak pertamanya ini. Andrew Raksinil, 1 Agustus 2025. Postingan Erika Karlina tersebut lalu dibanjiri dengan ucapan selamat dari para selebriti, di antaranya Cinta Laura. Congrats Erika, hello Prince. Lalu ada pula Fadli Faisal yang menuliskan emoticon love. Disusul pula Luna Maya yang juga memberikan ucapan selamat kepada Erika, congrats. Tulis Luna Maya disusul 4 emoticon love, serta ucapan dari Boy William, congrats Erika. Mengejutkan, kebahagiaan DJ Bravey dan Erika Karlina atas kelahiran anak pertama Erika Karlina. Lantas, benarkah Roy Sakti mengungkapkan bahwa keluarga DJ Panda siap menghidupi anak yang dilahirkan Erika Karlina? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diterima. Roy Sakti yang notabene adalah sahabat DJ Panda dan DJ Bravey mengungkapkan hal yang mengejutkan di balik prahara DJ Panda versus Erika Karlina. Menurut Roy Sakti, dari pihak keluarga DJ Panda siap mengakui dan siap menghidupi anak yang telah dilahirkan oleh Erika Karlina. Menurutnya, DJ Panda merasa anak yang telah dilahirkan Erika Karlina itu merupakan anak biologisnya. Karena berdasarkan jarak yang dihitung dari saat USG ke belakang, menurutnya sangat tepat. Serta DJ Panda mengakui dan sangat meyakini bahwa anak tersebut merupakan anaknya. Justru DJ Panda itu merasa itu anaknya, karena jarak dihitung antara USG dan ininya itu tepat gitu loh. Cuman mungkin ada keraguan ya, karena kan podcastnya Erika kan ya begitu kan. Ini kan bukan permasalahan orang baik-baik ketemu orang jahat, ini kan permasalahan 2 player lagi saling adu mekanik gitu kan. Tapi DJ Panda itu mengakui, meyakini bahwa itu anaknya. Dia mau ngerawat, dia mau misalnya nyantun apa ya? Orang Jawa itu kayak paruan gitu loh. Sudah lah, lu ada apa? Aku tetap nyantunin gitu loh. Tetap biayain anaknya, dia ada kesempatan. Walaupun Erika sudah mempunyai uang untuk membiayai anaknya pasti berlebih-lebih. Tapi dia sudah berkomitmen seperti itu. Tapi tidak ada masalah, nggak ada masalah ya. Artinya yang sama 2 itu kan juga sebenarnya nggak ada masalah kan. Kalau masalah kan pasti muncul tuh. Kalau bener ada masalah kan pasti muncul kan. Naik pansos kan. Pertanyaannya adalah apakah DJ Panda ini penjahat kelamin? Saya jawab ya gitu loh. Udah di depan matanya juga memang udah ngakui, udahlah kita nakal lah gitu lah. Yang namanya orang ganteng ya kan, kemudian banyak yang mau. Nah itu ya begitulah gitulah. Pemirsa intens investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.